Tati dengan NPM A1A02247 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa sehat dan semangat ya. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah. Materi yang pertama yaitu konsep manajemen mutu sekolah menengah. Mari kita bahas. Mutu dalam konteks pendidikan menurut Kementerian Pendidikan Nasional sebagaimana dikutip oleh Mulyasa 2002 yaitu mencakup input, proses, dan outputnya pendidikan sekolah menengah sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menyatakan bahwa sekolah menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Nah, sedangkan menurut PP Nomor 29 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa pendidikan menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar. Jadi, manajemen mutu sekolah menengah adalah upaya yang dilakukan dalam memperbaiki kualitas sebuah lembaga pendidikan tingkat menengah SMP, SMA, SMK guna tercapainya tujuan pendidikan. Materi selanjutnya yakni sarana mutu pendidikan. Nah, yang pertama, input terdapat kepala sekolah, guru, pegawai, ahli, fasilitas lengkap, lingkungan kondusif, kurikulum berstandar tinggi, dana siswa yang terseleksi, dan yang terakhir dana pendukung cukup. Kemudian pada proses terdapat KBM, metode dan pengujian efektif, organisasi atau manajemen administrasi, baik hubungan masyarakat atau industri, RAT, kegiatan ekstrakurikuler aktif, SEMARA, kemudian pengendalian mutu efektif. Nah, sedangkan pada output terdiri nilai hasil belajar memuaskan, kompetensi yang dicapai di atas standar, tingkat kelulusan yang tinggi, keterserapan dunia kerja tinggi, kepercayaan masyarakat tinggi. Nah, yang terakhir nih yaitu karakteristik menjadi sekolah bermutu. Apa sih karakteristiknya menjadi sekolah bermutu itu? Nah, maka dari itu kita bahas satu persatu. Nah, apa yang diperlukan untuk mengelola sekolah? Yang pertama, memahami fungsi sekolah serta maksud dan tujuan pendidikan atau cita-cita bangsa. Yang kedua, memahami kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dalam Undang-Undang Sisdiknas. Nah, yang ketiga, memahami standar pendidikan yang ditetapkan. Kemudian yang keempat, memahami prinsip manajemen dan administrasi. Keempat, memahami kurikulum dan pengembangannya. Serta yang kelima, memahami tuntutan kebutuhan peserta didik dan tuntutan masyarakat. Nah, yang keenam itu memiliki visi dan misi dengan cara bersifat ambisius, ideal, rasional, bisa dicapai, bersifat menantang, kemudian memberi nuansa kinerja bermutu, menumbuhkan motivasi dan kegairahan bekerja, membangun kekompakan bersama, memberikan kebanggaan, singkat, jelas, syarat, makna, dan mengesankan tentunya. Sasaran hasil mutu pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan menyatakan bahwa sasaran pendidikan adalah membentuk kecakapan hidup yang terdiri atas 1. Berakhlak mulia, beriman dan bertakwa. Yang kedua, cerdas, kreatif, serta inovatif. Yang ketiga, cakap berkomunikasi, bersosialisasi, menguasai ilmu pengetahuan, kemudian terampil bekerja dan bertanggung jawab sebagai warga bangsa. Kemudian dimensi mutu sekolah menurut Martinich, mutu sekolah terdiri dari 1. Melaksanakan kegiatan sesuai fungsi atau tepat sebagai lembaga pendidikan. Yang kedua, memiliki keunggulan. Yang ketiga, terpercaya sebagai sekolah yang baik. Kemudian kondisi nyaman, menyenangkan, menampilkan fisik maupun kegiatan menarik, dan mengesankan, favorit. Kemudian fokus manajemen sekolah menengah. Pengelolaan sekolah menengah terfokus pada pembaharuan SMA yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.
Kemudian, implementasi sistem manajemen abad 21 dengan mempertimbangkan peran SMA dalam membangun MBS di SMA. Implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka konsep balance scorecard dengan melakukan sinkronisasi terhadap MBS. Kemudian, implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka good governance dan mengimplementasi sistem manajemen SMA yang adaptif dengan perkembangan ICT. Baiklah, sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat ya, dan tetap jaga kesehatan dan semangat teman-teman. Pantengin terus ya channel saya.